Misalkan contoh soal berikut. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ya, kita coba terapkan sin dan cos untuk mencari nilai-nilai yang belum ada. Misalkan nomor 1 kita cari nilai X sama Y. Yang diketahui cuma sisi miringnya ini bernilai 20 Newton. Sudutnya 60 derajat. Nah, ini yang harus diketahui adalah gimana cara menentukan depan itu mana, samping itu mana, miring itu mana. Cara paling gampang seperti ini. Misalkan ini ada orang menghadap ke sini. Menghadap ke arah Y. Jadi sudut ini anggap saja seperti orang yang menghadap ke ini, sisi depannya ini. Nah, otomatis yang ini kita kasih nama depan. Nah, yang sini berarti samping. Samping saya gini, nah gitu. Anggap saja ini orang. Ya, orang. Dilihat dari atas. Nah, ini dia menghadap ke depan, berarti depannya Y, sampingnya X. Yang miring seperti ini ya, pasti miring namanya. Nah, beda lagi kalau sudutnya berada di sini. Sorry, saya kasih warna lain. Misal sudutnya ada di sini. Nah, yang jadi depan ya ini. Yang samping ini, yang miring tetap. Jadi istilah depan samping itu tergantung sudut mana yang kita pakai. Nah, berhubung di sini sudutnya yang letaknya sama di sisi sini semua, otomatis Y sama dengan depan, X sama dengan samping. Begitu juga nomor 2, berarti saya hapus dulu ini. Y ini sama dengan depan, ini samping. Nah, ingat, sin tadi depan per miring, cos depan, samping miring. Nah, kita pakai dua persamaan ini. Kita coba nomor 1 dulu. Nilai miringnya 200 Newton. Terserah mau cari samping dulu atau mau cari depan dulu, sama aja. Boleh, nggak harus urut depan dulu, harus setelah itu samping, nggak harus. Misalkan saya mau cari samping dulu. Yang diketahui miring sama samping dan yang diketahui miring, sudut, yang dicari samping. Kira-kira pakai sin atau cos? Kalau dari kata-kata ini. Halo, kira-kira pakai mana? Kalau apa, Pak? Kalau mau cari samping, kira-kira mau pakai sin atau cos? Cari Cos. X dulu. Sin. Cos, yap, benar. Oh, cos. Pakai cos. Kenapa kok pakai cos? Karena samping yang dicari, miringnya ada, diketahui, sudut yang dipakai. Nah, jadi ini kita harus lihat yang dibandingkan ini yang mana. Jadi kalau nyari X, itu X kan samping. Berarti ya kita pakai cos. Kenapa? Karena cos 60 derajat sama dengan samping per miring. Nah, samping X per miring, miringnya 200 Newton. Nah, ini 200 kalau saya pindah ke sisi kiri berarti jadi kali. Karena dia di bawah, berarti kalau pindah sisi kiri jadi di atas. Berarti 200 Newton cos 60 derajat sama dengan X.
cos 60 tadi berapa? Ada yang masih ingat? Setengah akar setengah. Nah, berarti kita tinggal kali. Sehingga X nilainya 100 Newton. Nah, besarannya ini, satuannya itu ngikut dari apa yang diketahui. Karena ini sifatnya cuma perbandingan, tidak mengubah nilai satuan. Tidak ada besaran lain yang mengubah nilai satuan. Contohnya, kilogram kali meter per detik. Kan nanti hasilnya jadi kg m per s. Nah, kalau ini kan nggak ada besaran lain, hanya cuma gaya saja. Gaya dan sudut nggak ada satuannya. Karena sudut sendiri adalah sebenarnya itu perbandingan. Oke, lanjut kita cari Y. Nah, Y ini dia berfungsi sebagai depan. Nah, kalau ini pakai apa? Sin atau cos? Sin. Sin. Iya, sip, bener sin. Ya, pasti auto pakai sin karena cosnya sudah dipakai. Nah, itu ya gampangnya. Berarti ini pakai sin. Sin 60 derajat sama dengan depan per miring. Y per 200 Newton. Ya, berarti Y sama dengan ini 200-nya pindah ke sana, 200 Newton. Saya langsung aja ya, sin 60 setengah akar 3. Hingga Y sama dengan 100 akar 3 Newton. Mudah atau sulit? Level gini gampang, Pak. Terus nanti lek wes latihan soal lah sulitnya bukan main. Oke. Enggak, latihan soalnya mirip plek sama ini kok nanti. Ya, oke. Yes, lanjut dulu aja biar Mau tanya, Pak. belum. Iya, heeh. Berarti sin sama cos itu kita harus ngafalin ya? Ngafalin nilainya. Nilainya yang ini. Oh, iya. Nanti saya tuliskan aja lagi. Kalau saya sih cuma ngafalin sin aja sih. Cosnya cuma saya balik. Kecuali nanti untuk nilai-nilai yang susah. Misalkan cos 63 gitu ya. 63 kan nggak ada di hafalan ini. Pasti pakai kalkulator. Inilah dibalik lah, Pak ya. Iya. Kita tambah kosnya. Ini saya gampang, saya 60, 90. Ya, masih gampang. Arahnya cuma dibalik aja cara ngitungnya. Cara ngafalinya maksudnya. Kalau untuk yang nilainya susah-susah kayak cos 53, sin 63, nah gitu kan memang nggak ada hafalannya. Saya juga tanya ke guru matematika, apakah ada hafalannya? Memang nggak ada. Oh, jadi ya mau nggak mau pakai kalkulator nanti kalau memang sudutnya susah. Nah, tujuan dari kalkulator kan bukan untuk membuat kita malas, tetapi membantu kita untuk menghitung yang susah-susah gitu. Jadi saya nggak membatasi kalian mau pakai kalkulator. Misalkan kalau itu membantu kalian ya silakan. Tetapi kalau untuk yang mudah-mudah seperti ini, yang masih basic seperti ini ya hitung manual aja. Saya ceknya cek dulu ada chat kayaknya. Saya pernah nemu tabelnya Pak. Oh ya, ada tabelnya. Ini. Tetapi kalau cara cepat kan memang lebih cepat kalkulator. Nggak apa-apa kalau mau cari tabelnya. Saya juga ada tabelnya, cuma jarang saya pakai karena lebih cepat pakai kalkulator HP. Tapi kalau pakai kalkulator HP, beberapa kalkulator yang basic itu nggak ada sin cosnya. Harus kalkulator yang saintifik. Ya, silakan kalau mau pakai tabel juga nggak apa-apa, melatih ingatan. Oke, kita lanjut dulu ya, nomor 2. Kalau yang nomor 2 ini sama caranya, berarti tinggal yang dicari adalah S
dan Y. Nah, kalau kita amati, saya tadi kan bilang hindari pakai tangan ya. Kita pakai sin dan cos saja. Karena tangan itu nilainya cukup apa ya? Cukup berbeda. Agak sedikit susah. Nah, kalau kita mau menghindari tangan, kunci yang harus kita temukan terlebih dahulu adalah kita harus cari nilai miring. Atau nilai miring harus diketahui. Kalau memang dia yang dicari, ya ini cari terlebih dahulu. Nah, bedanya yang nomor 1 kan, saya tadi bilang mau cari X atau Y, terserah. Tetapi kalau untuk nomor 2 ini, karena miringnya nggak diketahui, maka untuk cara mudahnya atau cara amannya, supaya nggak menghafalkan tangan, maka kita harus cari ini terlebih dahulu. Ini kita cari nomor 1. Ini selanjutnya. Mengapa? Karena sin dan cos itu butuh miring. Butuh nilai dari miring. Kalau pakai tangan langsung bisa sih untuk nyari Y depan samping. Tetapi kan saya tadi nggak ngajarin untuk menghafalkan tangan. Nah, untuk gampangnya supaya nggak menghafalkan banyak-banyak ya kita cari nilai miring terlebih dahulu. Otomatis nomor 2 ini kita cari nilai miring. Nilai S-nya. Oke. Yang diketahui samping, sudut, yang dicari miring. Cari kata perbandingan sami. Berarti pakai sin atau cos? Apa? Putus-putus saya aku. Oh, putus-putus. Yang Aku dicari, oke. Yang dicari itu samping, yang diketahui, yang dicari miring, yang diketahui samping dan sudut. Maka pakai sin atau cos? Cos. Ya, Cos. benar, pakai cos. Ya, sip. cos. Iya. Iya, pakai cos. Iya, cos 60 sama dengan samping per miring 100 meter per miringnya namanya S di sini. Sehingga kalau seperti ini kan cosnya harus dicari dulu. Cos 60 itu tadi setengah sama dengan 100 meter per S. Tukar posisi, S-nya pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. Jadi S sama dengan, ini duanya jadi ke atas ya. 2 kali 100 berarti 200 meter. Jadi nilai miringnya 200 meter. Nah, setelah itu baru kita cari nilai Y. Sama seperti ini, pakai sin. Y. Sin 60 sama dengan Y per miringnya 200. Oke, berarti setengah akar 3 sama dengan Y per 200. Pindah ke sana 100 akar 3. Satuannya meter. Ikut. Sama dengan Y. Atau Y sama dengan 100 akar 3 meter juga boleh. Y-nya di sebelah kiri juga boleh. Y-nya di sebelah kanan juga boleh. Karena saya ngitungnya apa? Y-nya dari awal di kanan, ya sudah saya teruskan di kanan biar gak bingung. Oke, wes hari ini kita cuma belajar ini aja. Gimana, ada yang bingung? Sampai sini dulu? Sejauh ini tidak, Pak. Oke, sip. Nah, sesekali kalau kalian mau kerja bareng, silakan, nggak apa-apa. Misalkan ada 4 soal gitu ya. Misalkan mau ngerjakan bareng-bareng sama teman, nggak apa-apa, silakan. Kerja kelompok. Kalau latihan soal seperti ini, memang kerja kelompok nggak apa-apa sih. Tapi kalau untuk ulangan ya jangan harap gitu. Nah, saya persilakan, silakan, nggak apa-apa. Pokoknya kalian paham. Misalkan dibagi ya, ada 4 soal sama 4 anak. Ayo tukar-tukuran jawaban, tetapi nanti
jelaskan aku maksudnya ini apa gitu. Jadi sharing apa ya, pengetahuan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kecuali kecuali untuk ulangan harian. Ulangan harian pasti waktunya saya batasi supaya nggak bisa tanya-tanya. Ya, sekian hari ini sampai sini. Saya sudah kirim latihan soal psikologi, cuma tentang ini aja, tentang sin cos ini aja, tentang trigonometri, untuk cari depan, miring, atau samping. Ada 4 soal kalau nggak salah, 4 segitiga gini. Saya kasih waktu sampai besok, jadi biar ngerjakannya nggak terlalu nggak terlalu terburu-buru. Kalau misalkan memang mentok nggak bisa ya kerjakan sebisa kalian, tapi usaha terlebih dahulu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau mau kerja kelompok silakan, nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang baru mungkin dari luar SCB nggak usah canggung, kenalan aja sama anak-anak yang ada di kelas kalian. Mungkin kalau sungkan tanya ke saya bisa tanya ke teman, kalau mau tanya ke saya ya juga nggak apa-apa, saya akan bantu. Oke ya, gitu ya. Nanti silakan dicek psikologinya, ada di folder fisika, masuk folder lagi vektor. Nah, situ ada latihan soal. Dikumpulkannya besok terakhir jam 3 sore. Nah, kalian besok kan cukup sibuk, ada edu fair. Pokoknya wis nggak apa-apa kalau memang nggak nutut, Pak, saya minta kompensasi. Misalkan telat kita jam 3, pokoknya kabari saya. Gitu ya. Yang penting ada komunikasi kalau sama saya. Oke, sekian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan lanjut chat line. Terima kasih. Ini nanti rekamannya saya kasihkan linknya. Oke, silakan boleh meninggalkan Google Meet. Selamat pagi. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, berarti sin atau cosnya itu dilihat dari derajatnya ya, Pak ya? Sudutnya itu. Iya, letak sudutnya. Dilihat dari letak. Jadi letaknya. Oke, makasih, Pak. Iya, oke, sama-sama. Bayangkan kayak ada orang berdiri gitu aja di situ. Pak, PPT-nya ditaruh psikologi nggak, Pak? Saya kirim di grup aja ya nanti Oh, PPT-nya. oke. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.